Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau terkait dengan pendaftaran P3K di tahun 2024 ini. Nah, banyak sekali rekan-rekan kita yang tidak ada formasi di instansinya atau di tempat bekerjanya. Dan selanjutnya kita ada informasi juga di hari ini, teman-teman di hari ini dari BKN. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Pendaftaran P3K 2024 honorer jangan fokus pada formasi di dinas asal, cek lainnya. Nah, di sini ada himbauan begitu teman-teman ya. Jangan katanya fokus pada formasi di dinas asal, cek juga lainnya. Nah, hari ini sudah memasuki hari ke-6 teman-teman ya. Hari ke-6 pendaftaran P3K di tahun 2024. Namun sebelum admin lanjut ke informasinya, atau sebelum admin membacakan informasi di video kali ini, buat teman-teman yang mendaftar P3K P3K baik guru teknis maupun kesehatan dan juga CPNS ya. Nah, silahkan dicek-cek video admin, banyak sekali buku CPNS maupun P3K yang admin sudah sematkan di video. Hampir setiap video admin sematkan buku-buku buat teman-teman, karena ingat teman-teman ya, akan diambil peringkat terbaik bagi yang P3K dan yang CPNS pastinya yang passing grade. Oke teman-teman ya. Oke, honorer diminta jangan hanya fokus pada formasi di dinas asal saat pendaftaran P3K 2024. Sebaiknya melihat peta formasi di dinas lainnya. Asalkan, ini syaratnya teman-teman ya, asalkan masih dalam satu daerah yang sama. Jelas teman-teman ya, karena masih banyak rekan-rekan kita yang masih bingung karena mereka itu di tempat bekerjanya saat ini dia itu tidak ada formasinya. Teman-teman ya, tidak ada formasinya. Bahkan ada juga yang DM katanya bagaimana nih teman-teman ya. Dia bertanya katanya karena dia bekerja di instansi atau di kantor A, di dinas A atau PDA, dia carinya formasi di dinas A juga. Ternyata ketika dia mencari, formasinya tidak ada. Nah, padahal kita bisa keluar dari organisasi perangkat daerah atau di tempat bekerja kita ya, misalnya ke dinas B. Kalau sekolah ke sekolah yang lain, seperti itu teman-teman ya. Sebaiknya melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu daerah yang sama. Itu juga asalkan masih daerah satu kewenangan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Pak Suharmen, formasi yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Khusus untuk P3K teknis, nah di sini dicontohkan ya, khusus untuk P3K teknis selanjutnya, honorer kedua seharusnya bisa terakomodasi. Karena alasannya banyak Pemda membuka formasinya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Tidak ada larangan. Larangannya kan pindah instansi daerah. Maksudnya dari kabupaten A ke kabupaten B itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya dari dinas A ke dinas B itu sah-sah saja teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, honorer kedua bekerja di instansi atau di dinas pekerjaan umum yang tidak ada formasinya, bisa ikut pendaftaran pada dinas dengan formasinya yang banyak. Meski bukan di dinas asal, honorer kedua akan tetap diprioritaskan. Jadi meskipun teman-teman keluar dari tempat bekerjanya, apalagi yang kedua ya, ini tetap diprioritaskan. Apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorer induknya sedikit.
Nah, misalnya K2 bekerja di dinas A tapi memilih ke dinas B karena di dinas A tidak ada. Di dinas B dia tetap menjadi prioritas. Dia tetap menjadi prioritas. Prioritasnya itu tidak hilang, teman-teman ya. Honor K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik. Nah, jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dia menyampaikan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024, honor K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Artinya, sebelum berpindah ke tenaga non-ASN database BKN, honorer K2 yang diutamakan terlebih dahulu. Terlebih dahulu teman-teman ya. Misalnya ada formasi 10. Nah, ternyata dari 10 formasi ini dilamar oleh 9 K2. Nah, sisa formasi ini nanti berlanjut kepada honorer non-database BKN. Ya, honorer non-database BKN ini sisanya mendapatkan satu saja. Oke, jelas teman-teman ya. Karena dia menjadi prioritas K2 ini. Nah, misalnya formasinya sebanyak 30, jumlah honor K2 sebanyak 20, maka semuanya terangkat yang 20 itu. Formasi sisanya ada 10. Siapa yang isi 10? Adalah tenaga non-ASN yang masuk dalam database. Nah, ini sudah kita diberikan contohnya teman-teman ya. Pelaksana tugas atau PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian ya, Pak A. Basubagnya mengatakan semua honorer akan diangkat dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer. Tidak ada lagi yang namanya PTT atau pegawai tidak tetap. Tidak ada lagi istilah GTT atau guru tidak tetap. Tidak ada lagi istilah non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Status kepegawaian hanya ada pada PNS dan P3K. Jadi Pemda tidak boleh merekrut honorer baru agar urusan tenaga non-ASN ini bisa diselesaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 66. Dia kembali, diinformasikan kembali ya atau diingatkan kembali hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pada 28 Agustus yang lalu, teman-teman ya. Yang mana intinya honorer akan diselesaikan tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Aba mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800.000 untuk daerah karena disesuaikan dengan anggaran daerah. Lebih lanjut, karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi, karena non-ASN-nya kan banyak nih teman-teman ya, 1,2 juta. Sedangkan formasinya ada 800.000. Nah, lanjut, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Nah, ini nanti admin jelaskan lebih jauh nih. Masih banyak yang bingung ya. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Disesuaikan teman-teman. Ya, ini tergantung juga kemampuan fiskal instansinya atau daerahnya. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan. Nah, yang bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP tegasnya. Ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu langsung dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa perlu tes kembali. P3K paruh waktu terangnya telah diberikan NIP, tetapi mereka gajinya tidak akan membebani APBD. Ketika sudah ada peningkatan fiskal, bisa diangkat P3K, diangkat penuh waktu ya, P3K penuh waktu tanpa tes. P3K 1 tahun bisa ikut PNS dan mendapatkan izin. Kalau tidak dapat izin, tidak boleh mendaftar. Pastikan yang akan diterima P3K harus benar-benar mau bekerja agar, ketika dinyatakan lulus, tidak mundur. Nah, kembali terkait dengan P3K paruh waktu, teman-teman ya. Kita akan lihat.
sini ada pernyataan ya dari salah seorang rekan di kolom komentar. Di sini dikatakan bahwa ini terkait P3K paruh waktu. Kalau gajinya sama dengan honorer sekarang, kenapa mesti buang waktu? Dan gunanya NIP itu apa? Gunanya NIP itu apa kalau masalah gajinya sama dengan honorer seperti saat ini? Yang pertama teman-teman ya, ini terkait gaji itu bahasanya Pak Aba disesuaikan teman-teman ya. Itu pertama. Yang kedua, apa gunanya NIP itu kalau masih gajinya sama dengan honor seperti saat ini? Nah, ini teman-teman ya. Ingat, paruh waktu itu akan menjadi tiket ya. Tiket kemana untuk menjadi full time ketika Pemdanya sudah memiliki kemampuan yang benar-benar sudah memungkinkan untuk mengangkat yang dari part time ini menjadi penuh waktu. Ingat teman-teman, penuh waktu. Nah, sedangkan berbeda bagi teman-teman yang tidak ikut dalam tes P3K ini. Nah, ini besar kemungkinan mereka akan kena PHK ya teman-teman ya, atau mungkin ya, kalaupun tidak kena PHK, mereka tidak punya tiket seperti yang part time itu untuk menjadi ASN P3K full time teman-teman ya, seperti itu. Jadi P3K paruh waktu itu menjadi antrian bagi rekan-rekan untuk masuk ke ASN P3K full time, seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.